Pengungkapan kasus korupsi eks-pimpinan Badan Gizi Nasional menjadi pukulan besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Belakangan sejumlah aksi massa digelar, masyarakat turun ke jalan menyampaikan aspirasi agar program MBG dievaluasi. Bahkan ada yang menyampaikan tuntutan penghentian program ini. Namun di sisi lain ada pula yang mendukung supaya program MBG terus dilangsungkan. Isu yang muncul pada program yang semestinya mensejahterakan masyarakat ini seharusnya menjadi titik balik bagi BGN untuk melakukan benah-benah tata kelola MBG. Bersama saya Suwanti, inilah Bidik, Bincang Cerdas Sosial dan Politik, kupas tuntas isu hangat di tengah masyarakat. Sobat Bidik, kali ini telah hadir di studio Antara, ada Mas Yanu Endar Prasetyo. Apa kabarnya Mas Yanu? Alhamdulillah kabar baik, Mas Suwanti. Ya, dan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi pandangan dan analisis di program Bidik kali ini. Dan Mas Yanu ini sudah 17 tahun, betul, berkecimpung di dunia riset, penelitian, dan berada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, begitu ya? Ya, betul Mas Suwanti. Dan lebih banyak meneliti atau riset mengenai kebijakan publik, termasuk yang berkaitan erat dengan isu kemiskinan, betul, perlindungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat. Betul sekali. Ya. Jadi kelompok riset kami namanya Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial. Baik, itu kelompok risetnya. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Mas Yanu untuk membahas mengenai evaluasi dari program makan bergizi gratis. Kita akan bisa mulai dari hal yang berkembang belakangan, Mas Yanu. Ini setelah kasus korupsi menjerat Dadan Hindayana CS, begitu. Kemudian Badan Gizi Nasional diisi oleh yang sebelumnya wakil, yaitu Nanik Esdeyang bersama dua wakil yang merupakan sosok baru. Kita akan bicara dari secara umum atau keseluruhan terlebih dahulu dari sudut pandang kebijakan publik sebetulnya. Bagaimana pandangan Mas Yanu terhadap program MBG yang sudah berjalan 1,5 tahun ya, sampai dengan saat ini, termasuk juga 1 tahun untuk uji coba di 2025. Ya, ini satu isu yang luar biasa dari sisi kebijakan publik dan juga dari sisi skala yang melibatkan masyarakat luas di Indonesia. Yang pertama, kalau kita flashback di 2025, 2024 bahkan, MBG adalah salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo. Jadi salah satu dari program prioritas tentunya menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Nah, sayangnya ketika hari ini kita temukan mega korupsi yang terjadi, tentu ini menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal. Yeah. Tentu ini dari sisi kebijakan publik ada persoalan perencanaan yang bisa kita evaluasi tentunya. Apakah program prioritas pemerintah ini direncanakan dengan baik, misalnya seperti itu, kemudian dipandu oleh regulasi-regulasi yang tepat, dan juga diimplementasikan dengan akurat. Jadi persoalannya ada di situ. Artinya kita bisa menjadikan ini momentum, Mbak Suwanti, untuk menata ulang secara ya cukup radikal karena skalanya demikian besar, ada lebih dari 27.000 dapur se-Indonesia dan penerima manfaatnya juga ada jutaan, sehingga tanpa kehati-hatian dalam perencanaan, pengawasan, implementasi, tentunya ini akan menjadi persoalan yang sangat besar di masa mendatang. Iya. Saya ingin menggarisbawahi tadi kata-kata Mas Yanu bahwa ini adalah momentum untuk melakukan satu perubahan yang radikal. Artinya BGN juga kan menyebut ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total, begitu. Kalau kita bicara terkait kepemimpinan BGN yang baru ini ada Ibu Nanik, begitu ya. Menurut Mas Yanu, langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dan juga untuk mengawasi agar kasus korupsi yang sistematis yang sebelumnya tidak terulang kembali nih? Nomor satu, transparansi. Transparansi itu dimulai dari tidak hanya anggaran saja, anggaran itu sudah pasti. Seperti kasus kemarin pengadaan motor listrik, kemudian kasus tentang pengadaan kaos kaki dan sebagainya yang viral di publik, itu kan salah satu contoh bagaimana anggaran tidak dikelola dengan transparan dan tidak akuntabel. Nomor satu tentu kepemimpinan sekarang bagaimana sebisa mungkin transparan untuk memberi informasi kepada publik, memberikan akses, dipakai apa saja anggaran ratusan triliun untuk MBG. Yang kedua tentu law enforcement. Jadi reformasinya harus ke dalam dulu, ke kepemimpinan yang ada sekarang,
Apakah betul mereka terbebas dari konflik kepentingan sebelumnya misalnya, atau tidak terlibat dan seterusnya, itu perlu dideklarasikan juga. Supaya publik percaya, ada trust yang terbangun, bahwa kepemimpinan yang sekarang itu berusaha untuk memenuhi ekspektasi publik. Lalu yang ketiga tentu diwujudkan dalam bentuk regulasinya. Jadi harus lahir regulasi-regulasi baru, aturan-aturan main baru yang memastikan bahwa celah korupsi ditutup, konflik kepentingan ditutup, dan semua yang terlibat dalam pengelolaan NBG itu memang bekerja sesuai tupoksi di regulasi itu. Dan yang terakhir tentu melibatkan masyarakat sipil, media, publik untuk ikut mengawasi. Jadi tidak bisa pengawasan diserahkan pada auditor saja, gitu. Kita tidak tahu juga menunjuknya seperti apa. Jadi ada auditor internal, ada auditor eksternal yang independen, plus masyarakat dilibatkan semuanya untuk mengawasi. Oke, artinya memang ini adalah satu program yang bertujuan besar dan mulia begitu ya untuk kepentingan publik. Publik juga perlu dan harus terlibat untuk mengawasi. Dan menggunakan uang pajak juga. Betul, itu hal yang penting ya, bahwa ini adalah memang menggunakan uang rakyat begitu. Baik, saya mau menyambung Mas Yanu dan memperdalam lagi bahwa dalam kepemimpinan baru Bu Nanik ini, ketika Bu Nanik dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 8 Juni, Bu Nanik langsung menyatakan terobosannya. Saya mau mengutip pernyataan beliau. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Itu pernyataan dari Bu Nanik yang menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinannya akan ada refocusing daripada penerima manfaat begitu ya. Ingin menyasar secara tepat, lebih tepat lagi, dan juga untuk bisa melakukan efisiensi. Tentunya akhirnya akan ke situ. Kalau dari pandangan Mas Yanu, apakah memang ini adalah satu langkah yang signifikan untuk melakukan evaluasi pada BGN tadi? Yang pertama kita apresiasi ya, ada statement bahwa mau reformasi, mau menata ulang, mau evaluasi, itu tentu sinyal positif bahwa BGN khususnya itu mendengar aspirasi publik. Nah yang kedua, sama seperti argumen yang pertama tadi, program sebesar ini tidak bisa kita menggunakan indikator subjektif seperti sekolah kaya, sekolah miskin. Indikator harus objektif. Apa sih sekolah kaya itu? Apa sih sekolah miskin? Gitu. Apa itu 3T gitu ya? Kemarin juga cukup viral definisi 3T ternyata tidak sama antara yang dipahami DPR misalnya dengan BGN dan seterusnya. Jadi ukuran program semasif MBG itu harus betul-betul objektif. Bisa diukur dimanapun, di Papua, di Sulawesi, di Jawa itu harus terlihat. Misalnya kalau sekolah yang membutuhkan MBG itu apa ukurannya? Apakah gizi anak-anaknya disurvei dulu misalnya? Atau jumlah mereka yang malnutrisi itu di daerah itu misalnya menjadi indikator? Atau daerah yang rentan pangan dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu perlu menjadi ukuran objektif. Dan pemerintah punya data itu sebenarnya. Tinggal bagaimana mengkonsolidasikan berbagai data yang ada. Misalnya data yang daerah miskinnya banyak, daerah stunting tinggi, daerah yang rentan pangan, itu kan atau daerah yang sekolah-sekolahnya mungkin membutuhkan makan bergizi gratis. Ketika itu dipadukan dalam satu data yang transparan, tentunya program akan menjadi lebih tepat sasaran. Yang menarik kan sebenarnya ini adalah harusnya program itu targeted dulu, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, kemudian menjadi universal. Saya kan membayangkan Pak Presiden pasti pengen semua anak Indonesia mendapatkan makan bergizi. Karena apa? Karena ini universal, seluruh anak Indonesia yang sekolah bisa mendapatkan itu. Cita-cita yang sangat baik dan mulia. Tapi karena ini terburu-buru jadi sangat besar skalanya, sehingga sekarang dipaksa untuk targeted, untuk mengecilkan sasaran. Padahal seharusnya secara kebijakan publik, secara desain sebuah program, targeted dulu, baru kemudian kita mendekati universal. Nah ini disinilah kemudian momentum yang tepat untuk kemudian menata lagi, jangan sampai nanti balik lagi, semakin sempit, semakin kecil. Gitu. Padahal harapan Presiden, sebanyak mungkin anak Indonesia, kalau bisa seluruhnya, bisa mendapatkan manfaat begitu ya dari program MBG ini. Oke, saya ingin mendalami lagi hal yang menarik. Tadi sempat disinggung mengenai daerah 3T begitu ya. Bu Nanik kan juga menyatakan bahwa tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya
berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ. Kalau Mas Yanu melihat hal ini sebagai langkah yang sudah tepatkah, sudah bisa dilakukankah untuk efisiensi APBN tentunya, atau seperti apa? Ya, untuk orientasi atau reorientasi ke daerah 3T itu seharusnya memang dari awal, karena kebutuhan nutrisi itu dibutuhkan di daerah-daerah 3T. Terutama di sana, karena aksesnya susah gitu kan, untuk mendapatkan telur, ayam, dan seterusnya itu kan tidak mudah di daerah terluar di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan adalah, dari hasil riset kami juga mengkonfirmasi, kami di pengamatan sampai 30 April, 1 Mei itu kami menganalisis 27.400 sekian dapur yang tersebar di Indonesia. Dan temuan kami adalah memang sebarannya masih timpang. Masih banyak terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu, di Jawa atau di bagian barat Indonesia. Sementara bagian tengah dan timur itu masih sangat sedikit dapur. Padahal mereka membutuhkan sebagai sarana untuk mendapatkan MBG. Nah, itu pertama. Nah, kemudian ketika kita atau ada usulan misalnya menggunakan CSR, menggunakan dana non-APBN, itu tentu sangat bagus. Tapi yang perlu ditanya atau dikaji adalah CSR itu kan tidak sustainable, besarannya tidak tentu juga. Kadang-kadang mungkin dapat CSR besar, kadang mungkin turun. Nah, sementara MBG ini bagusnya kan konstan, berkelanjutan, mendapatkan yang nilai gizi yang sama, seterusnya gitu. Apakah dengan skema non-APBN itu mampu menjaga itu? Kalau menurut saya yang terbaik adalah daerah-daerah yang perlu afirmasi, Indonesia Timur, Papua, NTT, itu pemerintah yang menanggung biayanya justru. Karena kan kalau swasta berpikirnya profit juga, dan bagaimana infrastruktur. Tentu mereka investasi akan jauh lebih mahal dibanding kalau di Jawa atau di Sumatera misalnya. Di sebagian Sumatera ya, tidak di semua wilayah. Artinya, daerah yang memang butuh negara untuk intervensi, disitulah APBN dipakai. Daerah yang tidak perlu terlalu banyak APBN, CSR atau non-APBN dipakai. Menurut saya itu yang perlu direformulasi oleh teman-teman di BKN. Oke. Saya ingin lebih mendalami lagi, tadi kan sempat disinggung juga bahwa ini terkait dengan riset ya yang dilakukan oleh Mas Yanu dan kawan-kawan di BRIN begitu mengenai adanya ketimpangan distribusi dari dapur SPPG. Totalnya sudah 27.000 dapur lebih ya di seluruh Indonesia, namun secara penempatan titik lokasi begitu masih ada ketimpangan. Ini boleh disampaikan lebih lanjut untuk Sobat Bidik seperti apa sebetulnya temuan dari Mas Yanu? Ya, jadi kami mengelaborasi atau mengumpulkan data dapur SPPG se-Indonesia. Itu kalau setiap hari bisa bertambah, karena kami membatasi di pengamatan sampai 30 April. Lalu terkumpullah 27.472 itu. Lalu kemudian data tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten kota, 514 kabupaten kota. Lalu juga kita mengumpulkan data prevalensi stunting, jadi tingkat stunting di seluruh kabupaten di Indonesia. Lalu juga jumlah sekolah agregat, kemudian juga yang terbaru kami tambahkan data kerentanan pangan dari Bappenas. Jadi Bappenas punya peta ketahanan dan kerentanan pangan. Nah, kita kombinasikan semua, kita uji statistik dan juga kita uji spasial. Temuannya adalah memang dapur itu mengikuti jumlah populasi. Jadi semakin padat populasinya, semakin banyak dapurnya. Kan secara usaha memang seperti itu ya. Orang kalau mau membuka usaha pasti mendekati pasar. Pasar itu adalah orang. Semakin sedikit dapur itu yang berada di daerah yang miskinnya tinggi, stuntingnya tinggi, kerentanan pangannya tinggi, justru dapurnya sangat sedikit. Padahal secara kebutuhan harusnya kan sana yang lebih banyak, yang sana lebih sedikit. Jadi ini yang menjadikan salah satu rekomendasi kami adalah untuk 3T perlu bentuk-bentuk dapur yang spesial, yang berbeda, disesuaikan, misalnya mobile atau yang misalnya ya sesuaikan karakteristik kepulauannya misalnya atau daerah pedalamannya itu disesuaikan. Karena tidak mungkin model di Jawa itu sama ratakan dengan model di luar Jawa misalnya. Itu contoh sederhana, karena ketika kebijakan publik menyamaratakan model itu cenderung agak sulit di Indonesia ini untuk berjalan. Mas Yanu, kita masih akan membahas tentang ini, banyak evaluasi mungkin atau masukan yang bisa diberikan terhadap program MBG dan detailsnya seperti apa, namun kita akan jeda terlebih dahulu.
Sobat Midi, kita sambung setelah jeda dengan analisis lebih lanjut mengenai aspek yang perlu dievaluasi dari program MBG. Sobat Midi, kita lanjutkan pembahasan masih bersama dengan Mas Yanu, peneliti kebijakan publik dari BRIN. Mas Yanu, kita mau menyambung terkait apa saja sih sebetulnya hal-hal yang bisa kita breakdown dari evaluasi terhadap program MBG. Saya ingin mulai dari, walaupun tadi juga sempat disampaikan mengenai transparansi data. Ini juga hal yang mengemuka menjadi sorotan dan sempat disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Ibu Agustina Arusari pada 15 Juni. Saya ingin mengutip pernyataan beliau. Masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami. Dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu, kemarin ada yang versinya BGN yang tidak mau menerima data, atau sebaliknya, mereka tidak memberikan data. Begitu. Kalau kita bicara mengenai transparansi data, dalam kebijakan publik, apakah transparansi data ini memang menjadi satu aspek yang krusial begitu ya dalam suatu pelaksanaan program? Iya, tentu saja itu syarat mutlak ketepat sasaran program. Tanpa data yang akurat, updating data yang periodik dan transparan, itu agak sulit kita memastikan MBG misalnya diterima oleh penerima manfaat yang tepat. Jadi kita mengapresiasi ketika ada concern bahwa ternyata data selama ini belum di-manage dengan transparan dan akurat. Bahkan Pak Presiden sendiri sudah punya impres ya, kalau nggak salah 2025 itu tentang DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Itu menggabungkan data DTKS Kementerian Sosial, data P3KE dulu dipakai ketika pandemi, kemudian data Reksosek dari BPS dan Bappenas, itu semua disinkronisasi. Jadi jangan sampai juga tiba-tiba program semasif ini melahirkan data lagi gitu. Padahal sudah punya satu kebijakan untuk menyatukan data terpadu sosial ekonomi nasional. Karena di sana akan ketemu by name by address di mana sesungguhnya mereka yang membutuhkan bantuan sosial maupun membutuhkan katakanlah MBG. Ditambah tentu kalau MBG dengan data Kemendikbudrismen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tentang sekolah-sekolah. Yang agak ironis kan kalau kita melihat di media sosial misalnya, ini sekolahnya sudah hampir rubuh, di sebelahnya ada BGN yang baru dan megah misalnya, SPPG misalnya. Nah hal seperti ini nggak akan terjadi kalau data itu akurat. Jadi jangan sampai dapurnya megah tapi yang menerima manfaat sekolahnya hampir rubuh. Ini sesuatu yang mungkin terjadi karena tadi tidak tepat sasaran dan tidak membaca data dengan akurat. Oke, apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Karena data tadi disebutkan adalah aspek paling krusial begitu ya untuk bahkan sebelum menjalankan program ini. Apa yang bisa dilakukan? Saat ini kan momentum evaluasi kembali lagi. Dengan data ini perlukah sebetulnya koordinasi lebih mendalam lagi antara satu lembaga dan lainnya atau seperti apa? Ya, koordinasi itu memang mantra paling mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, apalagi dari pengalaman berbagai kebijakan yang ada. Cuma nomor satu yang bisa membantu digitalisasi. Jadi digitalisasi semua data, mulai dari menu ya yang disajikan, kemudian data insentif harian yang diberikan, kan sekarang mau di cluster, tidak 6 juta per hari untuk semua, tapi dibagi-bagi. Lalu data mungkin petugasnya, delivery-nya, itu kan bisa dilakukan oleh sistem katakanlah yang swasta ya, dengan delivery makanan dan sebagainya, itu bisa diadopsi ke sistem BGN. Jadi ketika digitalisasi dilakukan, bahkan setiap asupan yang masuk ke setiap individu murid itu, siswa atau ibu hamil atau yang menyusui dan lain-lain, itu bisa dipantau dari pusat. Dan kita tahu ternyata kan salah satu bagian yang dikorupsi adalah bagian IT itu, yang sangat disayangkan. Padahal disitulah letak jantung pengawasannya. Kalau semua bisa digitalisasi, kemudian dashboard utamanya atau war room-nya itu ada di BGN, tentu para pimpinan BGN bisa memantau detik per detik, kuncinya digitalisasi. Koordinasi tentu akan ikut. Ketika ada digitalisasi, tentu pemerintah daerah pun akan dilibatkan, dan lainnya akan terlibat bersama-sama. Oke. Kalau tadi kan Mas Yanu bicara mengenai data secara terpusat begitu ya, data secara resmi, penggunaan IT dan lain sebagainya untuk digitalisasi data penerima
bahkan termasuk asupan dari menu-menu yang diberikan. Tapi saya pernah mewawancarai Bakom RI ketika itu, dan disebutkan bahwa program MBG ini adalah program yang pengawasannya sangat luas, diawasi oleh masyarakat secara langsung, penerima manfaat secara langsung, apalagi di zaman digital saat ini begitu ya. Ketika SPPG juga bisa dan diminta untuk mengupload misalnya menu harian mereka seperti apa, kemudian juga para penerima manfaat dipersilakan untuk mengupload apakah sudah sesuai menu yang didapatkan ataukah belum sesuai dan lain sebagainya. Ini apakah juga bisa termasuk menjadi bagian dari pengawasan dan juga digitalisasi tadi, Mas? Ya, ada dua itu. Yang pertama soal pengawasan melibatkan publik, tentu itu sangat membantu. Karena tapi sistem di internal BGN juga harus dibangun. Betul. Jadi apa kewajiban dapur SPPG misalnya untuk mendapatkan insentif tertentu, mereka harus misalnya menginformasikan. Sementara dari sisi masyarakat itu akan menjadi mengkonfirmasi apakah yang dilaporkan di sistem internal sesuai dengan yang masyarakat terima. Jadi ya, itu akan menjadi sangat ideal. Jadi pengawasan dari dalam dan pengawasan dari eksternal. Saya rasa itu sistem terbaik dan itu bisa dilakukan dengan skala kecil. Jangan juga terburu-buru langsung nasional. Mulai dari satu provinsi atau satu kabupaten, kemudian kalau sudah bagus prakteknya baru direplikasi ke puluhan atau ratusan kabupaten lain. Jadi kata kunci untuk sekarang sebenarnya reformasinya juga tetap bertahap. Tidak boleh tergesa-gesa, harus ada ya tadi riset, kajian, evaluasi yang terus-menerus dari setiap inovasi. Jangan sampai inovasi yang dihasilkan menjadi disrupsi baru dan menjadi masalah baru. Karena tiba-tiba berubah aturan kan di bawah juga tidak mudah untuk mengikuti. Jadi kepastian tentang aturan main, tentang komposisi, gizi, dan seterusnya itu harus dari awal dilakukan riset terus-menerus. Oke, Mas Yanu, saya ingin menyambung ke multiplier effect tadi. Bahwasannya kan mengenai SPPG dan juga seluruh yang terlibat di rantai pasok. Ini dalam masa liburan sekolah saat ini sekitar 3 pekan atau 18 hari begitu ya. BGN menyebut bahwa tidak akan memberikan insentif yang sebelumnya diberikan 6 juta per hari untuk setiap SPPG. Mau itu berapapun penerima manfaatnya begitu. Bagaimana kemudian hal ini menjadi satu langkah yang bisa dianalisis dari kacamata kebijakan publik terkait dengan tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi yang disebutkan bisa sampai 3 triliun lebih. Ya, saya rasa perlu kehati-hatian juga dari sisi bagaimana kita menghentikan sementara atau menghentikan permanen. Apapun itu juga perlu namanya cantolan hukum atau regulasinya. Jadi hal pertama ketika BGN atau lembaga apapun melakukan satu intervensi dan menghentikannya sementara maupun permanen, tentu harus mengeluarkan dulu regulasinya, aturannya seperti apa. Ketika misalnya kita tahu ketika tidak ada yang dilayani itu tidak ada operasi yang dan tidak mungkin ada insentif seharusnya kan itu logika dari awam gitu ya. Tapi kan dalam proses kontrak kerjasama kita juga perlu lihat sebenarnya apakah itu melanggar kesepakatan sebelumnya dan seterusnya. Jangan sampai jadi kontraproduktif gitu ya. Jadi kebijakan yang kemudian justru melanggar kesepakatan yang sudah dibangun sebelumnya oleh mitra misalnya. Karena kita harus melihat objektif juga antara mitra yang menjadi mitra BGN, BGN sendiri, penerima manfaat, semuanya kan punya kepentingan dan juga punya kebutuhan. Dan itu semua kalau tidak dipayungi dengan regulasi yang jelas, terjadilah berbagai potensi konflik yang akan menjadi memperumit masalah. Jadi menurut saya jeda ini dimanfaatkan untuk melihat lagi regulasi yang ada, aturan mainnya seperti apa, kalau perlu disepakati ulang gitu ya, sampai ke nanti berimplementasi misalnya menghentikan sementara insentif setiap liburan misalnya, atau apapun itu lewat regulasi yang sudah digodok dengan sangat baik. Dan mendengar masukan dari berbagai pihak, dari akademisi, peneliti, dan seterusnya. Bagaimana kalau dilihat dari upaya untuk melakukan efisiensi tadi? Ini bisa kita perdalam di hal. Betul. Efisiensi sebenarnya yang paling mendesak justru tadi mengevaluasi betulkah titik-titik dapur yang beroperasional itu sama seperti dalam daftar. Kan kita dengar juga di berita ada 100 lebih dapur di Cilacap misalnya fiktif. Karena disitulah transaksi titik korupsinya kan jual beli titik dapur. Satu itu dulu. Bisa nggak pemerintah atau BGN itu membersihkan daftar dapurnya menjadi
real gitu ya. Nah, ketika itu sudah diperoleh, itu efisiensi tahap pertama yang cukup banyak pastinya kan. Karena selama ini yang dapur tidak beroperasi juga dapat insentif. Konon seperti itu. Artinya itu yang pertama. Kedua baru tadi masuk kepada hal yang lebih operasional. Misalnya seperti bagaimana jarak antara dapur dengan sekolah, kemudian nilai insentif sesuai dengan kapasitas dapurnya itu mulai disisir satu persatu. Nah, saya rasa dari situ efisiensi akan berjalan dengan sendirinya dan tepat sasaran. Jadi tidak melakukan satu tindakan yang justru kontraproduktif dan menyebabkan tadi ada demonstrasi yang ingin buka, ada demonstrasi yang ingin tutup. Itu kan jadi sesuatu yang kanalisasinya jadi kurang efektif. Oke. Kemudian masih terkait dengan SPPG. Di awal tahun kita sempat ada isu yang berkembang begitu ya. Kita melihat isu yang berkembang mengenai SPPG yang menyebabkan para siswa mengalami keracunan makanan begitu. Dan ini kan sudah diadres oleh pemerintah, oleh BGN juga melalui kewajiban untuk memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi SLHS begitu ya. Kalau saya merujuk pada data BGN per Mei 2026 ini baru sekitar 55% SPPG seluruh Indonesia yang sudah mengantongi SLHS ini. Sisanya kan ini masih menjadi PR, setengahnya, kurang dari setengahnya mungkin. Kemudian sebetulnya seberapa penting didorong terus untuk percepatan penerbitan SLHS ini? Karena ini kan menyangkut begitu ya pada penerima manfaat secara langsung, yaitu anak-anak bangsa ini. Ya, kalau dari sisi keamanan pangan, itu adalah salah satu aspek fundamental dalam ketahanan pangan juga. Dan konteks dari memberikan nutrisi ke anak-anak sekolah ini kan juga salah satunya adalah menjamin apa yang mereka konsumsi itu tidak hanya aman tapi juga bergizi. Jadi levelnya lebih tinggi dari aman kan. Nah, kalau misalnya tadi untuk hygiene dan kemudian sanitasi tidak dipenuhi, itu artinya juga potensi membuat keracunan, potensi untuk anak-anak itu tidak mendapat makanan bergizi kan jadi tinggi. Jadi menurut saya prasyarat pertama efisiensi adalah dapur-dapur yang tidak bisa memenuhi kelayakan hygiene dan sanitasi itu yang harus juga dihukum dengan tegas, artinya tidak boleh beroperasi. Jangan sampai kita karena dia sudah punya titik dapur tapi tidak punya kelayakan hygiene dan sanitasi dibiarkan beroperasi. Walaupun untuk di sejumlah kasus itu juga sudah dilakukan ya, ada suspend terhadap dapur-dapur yang belum punya SLHS. Kalau misalnya ada 4.000 atau 6.000 yang sudah pernah disuspend. Tapi kan monitoring itu tidak hanya Anda saya suspend, tapi harus dilihat bagaimana, apakah berapa lama gitu ya, apakah sampai memenuhi syarat tadi, sertifikasi dan seterusnya. Nah, yang kedua tentu keamanan pangan juga dari faktor rantai pasok. Jadi kan idealnya adalah bahan itu dekat diperoleh, masih segar gitu, fresh food, misalnya dari petani atau peternak lokal. Kemudian juga tidak terlalu jauh ditransportasikan. Karena kalau sudah terlalu jauh, kemudian beku, tidak ditreatment dengan benar, itu jadi penyebab juga bakteri dan keracunan. Artinya ada banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari delivery-nya sampai kepada memastikan itu aman pangan. Lab untuk menguji juga harus ada. Jangan sampai ingin tahu ini aman atau tidak, tapi nggak ada labnya di sana untuk menguji. Jadi banyak aspek infrastruktur yang harus dipenuhi. Jadi oleh karena itu bertahap. Jangan terburu-buru skala besar di sekian tahun, tapi bertahap, tapi kualitasnya terus meningkat sehingga nanti ketika replikasi modelnya sudah ada. Oke, dari analisis atau sudut pandang Mas Yanu ini kan begitu kompleks ternyata ya, evaluasi yang harus dilakukan juga oleh BGN harus dilakukan dengan sangat teliti dan dari berbagai aspek tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana publik memberikan responnya dan juga memberikan aspirasinya. Tapi kita jeda sebentar Mas Yanu. Sobat Bidik, kita jeda terlebih dahulu dan selanjutnya akan ada pembahasan tentang aspirasi publik untuk program MBG. Sobat Bidik, pada segmen terakhir ini kita akan menyimak analisis dari Mas Yanu, peneliti kebijakan publik BRIN mengenai aspirasi masyarakat terhadap program MBG. Mas Yanu, kita kembali lagi untuk melihat begitu ya, atau menganalisis dari aspirasi yang disampaikan publik.
Belakangan kita melihat bahwa masyarakat turun ke jalan, mahasiswa, masyarakat sipil begitu ya. Seperti ada dua kutub di sini begitu. Yang satu ingin menuntut bahwa perlu evaluasi secara total terhadap program ini. Kemudian yang satu juga mungkin memang mendapatkan manfaatnya secara langsung dan lain sebagainya hingga mendukung untuk program MBG terus berjalan begitu ya. Tapi kan ternyata aspirasi publik juga tidak dimulai belakangan saja. Sejak awal program MBG akan dilaksanakan, masyarakat sipil, lembaga pemikir, kemudian banyak pihak-pihak lainnya yang juga menyampaikan masukannya dan sarannya terhadap program MBG ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Mas Yanu menilai mengenai respons dan aspirasi publik ini terhadap dinamika yang terjadi dalam program MBG? Ya betul, jadi ada yang mau stop, ada yang lanjut gitu ya, dan itu seperti seolah-olah konflik horizontal jadi kan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Saya rasa ini juga penting untuk diatasi atau dicoba untuk direkonsiliasi teman-teman yang memang katakanlah para pekerja di SPPG itu kan juga mereka menikmati program ini dan juga mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendapatan. Kalau sampai berhenti total, ada ribuan juga yang akan terdampak. Di sisi lain, kalau kita membiarkan lanjut program tanpa ada evaluasi total, itu juga sama dengan kita tadi mengulangi kasus korupsi yang kemarin ditemukan. Jadi jalan tengahnya adalah ya pemerintah, BGN melalui kanal yang ada itu mengajak duduk bersama kedua belah pihak. Kira-kira aspirasi yang ingin menghentikan diberi masukan juga bahwa program sebesar ini dengan pelibatan stakeholder yang sebanyak ini tentu tidak mudah untuk tiba-tiba dihentikan. Lagi-lagi pula memang ini program unggulan pemerintah atau janji kampanye presiden, prioritas juga, sehingga nampaknya jadi agak sulit kalau kemudian dipaksa untuk berhenti begitu saja. Kita bisa tadi mengubah dari universal ke targeting dulu sementara waktu untuk efisiensi, membenahi data, transparansi, dan seterusnya. Nah, sementara untuk teman-teman yang dihentikan beroperasi, tentu pemerintah juga harus memberikan sesuatu yang adil untuk mereka. Katakanlah tadi, kepastian kapan akan beroperasi lagi, itu kan penting. Lalu, nilai insentif yang akan mereka terima juga dibahas dengan terbuka. Saya rasa itu akan menurunkan tensi ya, dari katakanlah tuntutan-tuntutan yang tadi, pokoknya lanjut sama pokoknya berhenti. Itu kan tuntutan yang hitam putih. Padahal dalam praktek sangat kompleks, multidimensional. Itu mungkin dengan duduk bersama, difasilitasi oleh BGN atau pemerintah, tentu harusnya bisa ditemukan titik temu yang lebih baik. Oke, artinya memang aspirasi dari publik ini, walaupun tadi ada ujung kutubnya ekstrim kanan dan kiri begitu ya, ini bisa menjadi satu masukan yang sangat penting, yang begitu penting untuk evaluasi total dari Badan Gizi Nasional terhadap program MBG, gitu ya Mas ya? Betul, dan ini juga jadi pembelajaran untuk program-program lainnya tentu saja, karena MBG ini satu dipantau tidak hanya nasional, dipantau internasional, kan Bapak Presiden sering sampaikan negara lain juga melihat bagaimana praktek di Indonesia. Jangan sampai end of story-nya setelah kita banggakan di luar ternyata tiba-tiba berhenti dan korupsinya juga sulit untuk dicegah. Jadi harapan kita sebenarnya adalah program bisa berjalan di rel yang tepat, dengan regulasi yang tepat, penerimaan manfaat yang tepat, dan juga efek yang tadi multiplier efeknya dapat berjalan bahkan sampai jangka panjang investasi untuk 2045 Indonesia Emas itu bisa terjadi, kan harapan terbaiknya seperti itu. Oke, pastinya itu harapan seluruh masyarakat saat ini, khususnya juga kepada para penerima manfaat begitu ya. Tapi sedari tadi kita ngobrol, sorotan ditujukan pada Badan Gizi Nasional, memang yang bertanggung jawab terhadap program ini. Tapi sebetulnya ketika di lapangan, pemerintah di daerah juga kan semestinya punya peranan yang besar dan juga penting ya untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG ini berjalan sesuai track dan koridornya begitu. Bagaimana Mas Yanu menilai dari peranan para pemerintahan di daerah ini? Ya, ini yang menjadi problem dari sisi kebijakan publik juga, bahwa bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam penentuan kebijakan bisa melakukan intervensi itu cukup terbatas, cukup sentralistis dalam program ini. Sehingga
desentralisasi mungkin nampaknya bisa dijadikan opsi oleh BGN. Jadi memberikan kewenangan-kewenangan tertentu, misalnya pengawasan kepada daerah, pemerintah daerah. Lalu juga untuk dinas kesehatan di daerah bisa dioptimalkan untuk mengecek dari sisi gizinya, sisi antisipasi pencegahan dari keamanan pangannya dan seterusnya. Jadi keterlibatan pemerintah daerah ini yang masih kurang selama program kemarin, sehingga di hari ini dan ke depan harusnya lebih banyak yang dilibatkan dari daerah. Karena tanpa itu semua tentu kemampuan pemerintah pusat itu akan sangat terbatas. Dukungan daerah itu mutlak diperlukan kalau mau sukses berjalan program ini. Termasuk juga dukungan dari sekolah, kemudian guru-guru, kemudian juga dari wali murid atau orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Jadi sedemikian banyak yang harus dilibatkan, tanpa desentralisasi itu akan jadi sulit. Sehingga saya rasa salah satu masukan terbaik adalah melibatkan atau memberikan peran lebih banyak kepada pemerintah daerah dan semua stakeholder di sekolah atau satuan pendidikan untuk ikut mengawasi, menjalankan MBG. Oke, walaupun secara sporadis memang ada pemerintah daerah, kemudian dinas dan juga sekolah yang secara aktif begitu ya turun langsung untuk memantau dan mengawasi jalannya program MBG ini. Tapi iya betul, mohon maaf. Jadi salah satu yang penting adalah best practice yang sudah bagus itu juga oleh pemerintah perlu diangkat menjadi contoh kasus nasional yang bagus, percontohan. Karena kami juga ada riset di Timur Tengah Selatan, misalnya di TTS, di SOE, di NTT, itu luar biasa dampak MBG kepada petani, peternak, kemudian kepada siswa-siswa di sekolah, partisipasi ke sekolahnya meningkat dan seterusnya. Itu best practice yang perlu diangkat di level nasional. Jadi karena tadi ya sorotannya kurang, sehingga orang nggak tahu, oh ternyata ada MBG yang berjalan dengan baik di lapangan misalnya. Tapi tentu saja dengan keseimbangan mengurangi praktek-praktek moral hazard yang terjadi di banyak daerah lain. Oke, Mas Yanu, di masa 3 pekan liburan sekolah anak-anak ini, tadi kan BGN menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi total di sini. Ini adalah momentum yang baik begitu ya untuk melakukan perombakan, transformasi dan lain sebagainya untuk menjalankan program MBG lebih baik lagi. Dari analisis Mas Yanu sebetulnya output apa yang bisa atau yang perlu diberikan begitu ya selama masa libur sekolah ini nantinya ketika program MBG akan berjalan lagi ketika masa masuk sekolah. Regulasi yang lebih pasti, yang lebih jelas, lebih adil buat seluruh stakeholder MBG. Karena kalau regulasi tidak didiskusikan, tidak dibahas, tidak diuji publikkan, resikonya ya seperti saat ini. Jadi pembahasan regulasi MBG, Cuknis, ya, Cuklak, gitu ya, petunjuk-petunjuk SOP itu perlu dibahas dengan sesegera mungkin di waktu jeda ini. Karena itulah ketika kebijakan itu selalu akan bersandar pada aturan main atau regulasinya. Kalau kita nggak bisa memproduksi regulasi yang tepat, akan sulit mengontrol dari atau intervensi yang dilakukan. Jadi saya rasa outputnya adalah produk-produk regulasi yang lebih adil, lebih fair, lebih transparan untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam rantai program MBG. Oke, regulasi yang lebih adil dan transparan. Kemudian pengawasan. Betul. Pengawasan. Bagaimana ini perlu ditingkatkan begitu ya? Pengawasan dimulai dari internal BGN, kemudian transparansi dari setiap dapur atau mitra yang terlibat, dashboard yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat, gitu ya, bagaimana APBN digunakan untuk MBG, lalu melibatkan media, melibatkan masyarakat sipil dan seterusnya menjadi auditor independen untuk program ini. Saya rasa ketika semua pihak itu diberi kesempatan yang sama, yang terjadi memang perbaikan dari waktu ke waktu. Jadi kalau kritik itu kan kadang pahit, tapi seperti obat bisa menyembuhkan. Daripada kita gula terus manis, tapi bisa menjadi diabetes. Ya, artinya sama seperti itu. Kritik kita anggap sebagai obat, kemudian berbenah. Siapa tahu program akan menjadi lebih sehat ketika masukan-masukan itu kita implementasikan. Oke, terakhir yang bisa dilakukan sama masyarakat di masa saat ini, masa evaluasi MBG seperti apa? Ya, terus memantau tentu, melihat lingkungan sekitarnya di sekolah-sekolah terdekatnya, seperti apa yang terjadi. Selama ini juga masyarakat sudah sangat aktif, meskipun mungkin keluarnya dalam bentuk meme atau
sesuatu yang viral gitu ya, tapi memang lucu-lucu yang begitu ya. lucu-lucu. Saya rasa itu penting juga untuk konsumsi kita semua, karena kritik kadang juga kalau disampaikan dalam bentuk yang lucu gitu ya, mungkin bisa lebih menyentuh juga oleh pembuat kebijakan. Jadi semua kanal-kanal untuk memberikan masukan, aspirasi itu silakan digunakan oleh masyarakat. Mau aduan langsung, laporan tidak langsung, sampai ke konten-konten yang katakanlah tadi yang lucu, yang menggugah itu, saya rasa penting untuk memantau program MBG ini agar lebih baik lagi, lebih tepat sasaran, lebih tepat jumlah gitu ya. Kalau kita di bantuan sosial ada namanya tepat sasaran, tepat ukuran, tepat harga, tepat jumlah, dan seterusnya. Jadi semuanya tepat, presisi, sehingga harapan pemerintah, presiden khususnya untuk memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anak bangsa itu bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik di lapangan. Oke, Mas Yanu, terima kasih banyak. Ini analisis yang mendalam dan juga tajam dan merupakan satu masukan penting pastinya dan krusial untuk stakeholder melakukan benah-benah terhadap program MBG yang kita harapkan akan bermanfaat bagi anak-anak bangsa dan masyarakat umum. Terima kasih sekali lagi. kasih. Kita akan bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sobat Bidik, rasanya kita perlu kembali pada tujuan besar dari program Makan Bergizi Gratis, yakni perbaikan gizi anak-anak bangsa agar bisa menjamin kualitas generasi Indonesia Emas 2045. Karena itu, evaluasi saat ini menjadi langkah krusial dan mesti kita kawal bersama agar program MBG ke depan dapat berjalan dengan tepat cara, tepat sasaran, dan transparan. Inilah akhir dari episode Bidik kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam episode Bidik selanjutnya. Salam Bidik. Thank you.